Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan brand equality dengan merek. Sebelum saya menjelaskan perbedaannya, saya di sini akan menjelaskan brand equality itu adalah nilai yang dihasilkan suatu merek. Sedangkan merek sendiri itu adalah logo yang dipakai pada suatu produk. Jadi perbedaannya di sini adalah brand equality sendiri itu adalah nilai yang dihasilkan suatu merek yang dimana dimaksud dapat ditentukan oleh pengalaman konsumen dengan merek tersebut. Jadi di sini merek adalah tanda yang dipajang pada suatu produk yang dihasilkan sebagai tanda pengenal pada produk tersebut. Jadi dalam suatu produk itu merek berperan penting dalam pemasaran, karena jika tidak ada merek bisa saja produk itu akan diakui oleh orang lain. Ya, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis merek produk. Produk yang kami pilih ialah produk chicken terpatok. Di dalam pembuatan merek tentunya harus memilih merek yang mudah dibaca, mudah diucapkan, dan tidak asing diterima masyarakat. Hal ini maka akan membuat produk mudah diingat dan menjadi pilihan pelanggan ketika sedang mencarinya. Selanjutnya, pilih merek produk yang singkat. Merek yang singkat dapat memudahkan konsumen untuk mengingat merek tersebut. Terakhir, merek harus khas, menarik, dan berbeda dengan yang lain. Saat ini banyak produk yang mirip dengan produk yang lebih dulu eksis di pasaran. Hal ini sah-sah saja, akan tetapi di mata konsumen terlihat bahwa perusahaan tidak kreatif dalam memberikan nama merek tersebut. Dan di dalam produk Topatok ini pun sudah memenuhi keharusan yang saya jelaskan tadi. Jika konsumen penasaran mengapa dikasih nama Topatok, sehingga hal ini membuat konsumen penasaran untuk mendatangi, yakni untuk membeli produk Topatok ini. Menurut penjelasan Pak Rahman selaku penjual cabang Topatok di daerah Pamekasan, beliau menuturkan bahwa Topatok itu sendiri berasal dari bahasa Madura yang artinya dipukul atau ditepuk. Jadi chicken tersebut ditepuk itu sebabnya mengapa nama Topatok itu diambil menjadi nama produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Ramanda Yudhya Putra dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengertian brand equity, manfaat dari brand equity, serta manfaat konsumen dengan adanya brand equity itu sendiri. Dimulai dari yang pertama, yakni pengertiannya. Menurut Wikipedia, brand equity merupakan suatu aset ataupun keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand itu sendiri, baik itu nama, simbol, maupun yang lainnya, yang tentunya mampu mengubah nilai harga yang diberikan suatu produk barang ataupun jasa, baik itu dari pihak pemasar maupun dari pihak pelanggan. Nah, pengertian dari ahli ekonomi mengatakan bahwa brand equity itu sendiri yakni merupakan nilai tambah yang diberikan oleh suatu produk, yang diberikan pada suatu produk, barang maupun jasa. Brand equity itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana cara pelanggan itu berpikir, merasa, bertindak ataupun yang lainnya terhadap suatu merek tertentu, serta harga, pangsa pasar, dan nilai keuntungan yang diberikan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Nah, masuk ke yang kedua, yakni manfaat mengenai adanya brand equity terhadap perusahaan. Yang pertama, tentunya tahan terhadap persaingan pasar yang ada. Nah, mengapa demikian? Karena jika suatu produk sudah memiliki kepercayaan dari suatu pelanggan ataupun banyak pelanggan, tentunya produk itu sendiri akan lebih lama bertahan di pangsa pasar yang telah dia geluti.
Seperti contoh suatu brand ataupun merek alat komunikasi, yakni iPhone dan Samsung. Keduanya sudah memiliki nama terhadap pembeli ataupun konsumen. Dikarenakan apa? Ya karena banyak konsumen yang telah percaya terhadap kualitas maupun kuantitas yang telah diberikan oleh kedua merek brand tersebut. Yang kedua, manfaatnya yakni tidak perlu takut untuk menaikkan harga. Selanjutnya, manfaat yang terakhir yakni melakukan diferensiasi produk. Nah, masuk ke yang tahap ketiga, yakni manfaat terhadap konsumen atas adanya brand equity itu sendiri. Yang pertama yakni ketika konsumen ingin membeli suatu brand itu, tentunya dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang pertama yakni loyalitas. Nah, mengapa loyalitas? Karena ketika si konsumen tersebut sudah memiliki potensi untuk membeli barang itu, maka mereka akan tidak akan berhenti untuk membeli ulang karena sudah tahu kualitasnya terhadap merek tersebut. Dan yang kedua, itu memungkinkan untuk meningkatkan harga yang lebih tinggi kepada konsumen itu sendiri. Yang ketiga yakni memberikan kredibilitas terhadap produk lain yang menggunakan brand itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan pembelian ulang ketika sudah banyak merek yang terjual. Yang kelima yakni meningkatkan toleransi terhadap konsumen yang lain, entah itu dari kesalahan produk maupun kesalahan bisnis yang ada, dengan adanya loyalitas yang tinggi pada sebelum-sebelumnya. Dan yang keenam, itu merupakan salah satu faktor untuk menarik konsumen yang berkualitas maupun pegawai yang akan dipekerjakan. Yang ketujuh yaitu menarik konsumen untuk menggunakan faktor brand itu sendiri dalam membeli suatu produk yang ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mewawancari Bapak tentang produksi Bapak yakni terpotong. Jadi saya dengar bahwasannya terpotong itu mempunyai banyak cabang. Bagaimana sih sejarahnya terpotong itu? Kenapa dikasih nama Bapak? Kenapa tidak yang lain? Karena fokusnya saya di sini yaitu kepada merek. Ini jadi Patok itu asal mulanya itu di Suharto. Itu di jalan Sentak Poin, Jalan Raya Libong, Kota Suko, Kecamatan Sidoarjo. Jadi pusatnya itu ada di Sidoarjo. Asal mulanya itu merek, masalah merek itu tergantung kepada pembelinya. Mau dikasih merek Patok, mau dikasih merek yang lain, itu tergantung kepada perusahaannya. Itu hanya sebuah label, tidak ada sejarahnya. Jadi hanya di sini itu cabangnya. Cabangnya itu ada di Ganding, Sumenep, ada di Bungkungan, Parteker, juga ada Pakong, di Waru juga ada. Terus lagi. Jadi modal awal itu hanya kita yang mau buka sendiri, yang membuka cabang di sini. Jadi ya apa? Yang modalnya itu ya dari saya sendiri. Kenapa? Karena saya ini yang membuka cabang, bukan yang perusahaan yang pertama. Karena ini hanya cabangnya. Jadi saya sendiri yang cari modal. Seumpamanya di lain hari itu, seumpamanya katakan persaingan itu semakin banyak kan Pak. Apa Bapak itu kayak tidak mau berinovasi baru gitu, akan masih mau atasan? Enggak, nanti kan
ada inovasi yang baru, terserah. Ini kan hanya cabang, cabangnya itu berinovasi sendiri. Apakah itu nanti dikasih ada geprek sama mie, apakah itu nanti ada yang namanya yang lain-lain, atau minumannya apa, atau minuman itu bergantung kepada cabangnya di sini. Tidak pasrah gitu yang bisa merek. Hanya di sini dikasih mie merek, angkutannya saja. Di sini. Tetap konveksi ini bakong terus baru lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga Amin.